Kalau dicari kekurangannya terus, manusia itu gudangnya kesalahan. Begitu juga si Hafid. Emang dulu dia preman, tapi sekarang jadi ahli ibadah. Mikir apa lagi, Be? Adine juga udah serak sama si Hafid. Selama pilihannya itu memenuhi syarat, kita kan ikut-ikut aja. Engkong juga kan pasti udah tahu kalau si Jamil punya kewajiban nikahin cepet-cepet anak perempuannya yang udah dewasa. Udah nih, udah, nggak ada yang mau diomongin lagi. Udah. Jadi begini ya, saudara-saudara. Sebenarnya urusan si Hafid nggak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi gue kepengen dia sendiri datang berhadapan sama gue, ngomong langsung. Nih, kayak lu pada nih ngomong sama gue sekarang. masih mau dites juga. Oh iya dong. Soalnya gue kepengen orang yang bakal jadi lakinya si Dinda gak cuma modal otot doang. Dia punya nyali, dia punya otak, dia punya kepinteran, semuanya. Jadi tolong, ini malam siapin si Hafid sebaik-baiknya. Ya, besok dia gue kasih ulangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia orangnya. Udah, Be, jangan diteror mulu, kasihan, Pak. Fit, gimana? Siap lo? Insya Allah, Pak Haji. Ya, silakan Kong. Ujiannya, silakan. Dengerin ya. Iya, Kong. Soal pertama. Aduh Kak, Dina tegang banget nih. Ya udah, kita sama-sama berdoa aja. Semoga Bang Hafid bisa melewati semuanya dengan baik. Biasanya nih, kalau kita mau keluar rumah, kita di dalam hati berdoa depan pintu. Nah, tengah-tengah kita lagi berdoa sama Allah, tiba-tiba lewat tetangga lo, negur lo, atau ngajak ngobrol. Mana yang duluin? Hah? Lo ladenin tetangga lo itu, atau lo nerusin doa lo yang sama Allah itu yang masih panjang? Deh, lo jangan nyontek lo. Fit, Saya pilih menjawab teguran tetangga. Berani amat lo. Lo lagi berdoa sama Allah, lo tinggalin dia, ya? Ngeladenin tetangga lo. Begini, Kong. Kalau saya lagi berdoa khusyuk di dalam masjid, terus ada orang yang ngajak ngobrol, berarti orang yang ngajak ngobrol itu kagak tahu diri. Tapi kalau saya lagi berdoa di depan pintu, orang kan belum tentu tahu kalau saya lagi berdoa sama Allah. Daripada timbul fitnah, saya dibilang sombong, saya kagak menghormatin sapaan orang, kan mendingan tuh orang saya ladenin. Terus urusan lu sama Allah bagaimana? Allah lebih tahu apa yang saya lagi hadepin. Boleh juga muridusin. Sampai suruh lu ketawa.
Terima kasih Aki Dukun sudah mau menyempatkan waktu untuk saya. Cepat sekali datangnya. Silakan duduk. Naik apa tadi kemari? Tadinya saya mau naik bis, tapi saya takut terlambat sampai di tempat Pak Sam. Ya. Terpaksa saya naik selembar daun pisang yang sudah saya baca-bacain. Kan jadi lebih cepat Pak Sam. Tapi saya hampir keserempet patroli angkatan udara. Persis di atas Gunung Merapi. Sekarang daun pisang itu di mana? Lah sudah hangus. Orang saya geber daun pisangnya dengan kecepatan 350 km per jam. Ya hangus Pak Sam. Kira-kira ada persoalan yang mau dikonsultasikan dengan saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kamu lagi. Apa di masjid tidak ada pekerjaan? Sampai lapak orang pun diambil. Beribadah tidak cuma hanya di masjid saja, Aki Dukun. Bukan begitu, Kijidan? Pak Sam, tolong ceritakan masalah Bapak. Sebentar. Yang satu datang dengan selembar daun pisang. Rombongan lainnya datang berupa cahaya. Nah, saya harus konsultasi dengan yang mana? Pak Sam jangan percaya sama cahaya. Pak Sam harus percaya kepada daun pisang. Sebab dia lebih sensasional, lebih realistis daripada Alibaba. Di mana-mana orang menghitung pakai kecepatan cahaya, tidak pakai kecepatan daun pisang. Buat pepes ikan mas saja. Bukan begitu, Kiai Jamrong? Saya tidak penting siapa kalian. Yang saya butuhkan sekarang, kalian bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Dalam fenomena pandangan indera ketujuh saya, Pak Sam, saya melihat Pak Sam punya masalah dalam soal bisnis. Bukan begitu? Oh, bukan. Masalah saya bukan bisnis. Sok tahu itu. Begini saudara-saudara, saya ingin mengumumkan bahwa saya orang yang tidak berbahagia. Orang saya mau nguap dikira mau bicara. Saya sebagai pejabat pemerintah, karir saya cukup tinggi. Tanda tangan saya bisa mempengaruhi kehidupan orang banyak. Anak dan istri lengkap. Tapi saya merasa bahwa saya tidak berbahagia. Saya merasa diserang secara bertubi-tubi oleh nasib buruk. Sehingga semua apa yang saya miliki kehilangan arti. Misalnya, istri saya susah diatur. Pulang dan pergi seenaknya. Anak saya yang perempuan hamil di luar pernikahan. Dan tidak ada satupun pacarnya yang mau bertanggung jawab. Anak laki-laki saya terlibat dalam perdagangan narkoba. Dan saya sendiri tidak punya apa-apa kecuali penyakit jantung, liver, dan prostat. Semua ada di dalam tubuh saya.
tinggal pilih. Maaf, mengganggu ya? Ini ramuan spesial untuk menangkal bala seperti yang Pak Sam alami. Dosisnya tinggi, Pak. Ya. Soal ongkos, Bapak nggak usah pikirkan. Hah? Kok kayak teh basi ya? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Pak Sam akan mengalami perubahan. Apa ada perubahan, Pak Sam? Ya, betul. Saya merasakan sesuatu perubahan. Semuanya kelihatan datar, melambai. Ini berapa nih, Om? Itu sih 13. Hah? Kok saya ngantuk ya? Pak Sam istighfar, oi. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Tunggu aja Dan sampai dia siuman. Oke. Loh, Ki Dukun kemana? Aki Dukun kemana? Gak usah dipikirkan. Beliau saja sudah tidak memikirkan Pak Sam. Ya Allah, turunkan laknat bagi Syam. Ya Allah, turunkan laknat bagi Syam. Stop! Stop! Ya Allah, turunkan laknat. Siapa kalian? Kenapa berani meminta doa laknat untuk saya? Hai Syam, akulah yang memimpin doa. Siapa yang kamu pimpin? Semua harta benda di rumahmu. Gila. Kenapa kalian berdoa seperti itu untuk saya? Karena kamu telah memperoleh diriku harta bendamu dengan cara-cara yang zalim. Korupsi menjadi pekerjaan hari-harimu. Kami tidak berdaya. Dan kami tidak ridho denganmu. Maka dari itu, kami minta kepada Allah agar dihilangkan berkah yang terkandung dalam diri kami untukmu. Sebagai gantinya, kami mintakan laknat atas dirimu. Dan itulah yang sedang kau nikmati bersama keluargamu. Pak Kiai, bagaimana mungkin harta benda berdoa untuk pemiliknya? Semua yang ada di bumi dan di langit adalah makhluk Allah. Mulai dari biji besi, matahari, bulan dan bintang, serta seisinya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan ampunanmu kepada Sam. Berikan rahmatmu kepadanya. Siapa itu? Aku di sini, Sam. Aku sarung yang kau pakai. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang mendoakan kebaikan untuk saya. Mana teman-temanmu yang lain? Tidak ada. Akulah satu-satunya harta benda di rumah ini yang kamu peroleh dengan cara halal. Yaitu pemberian dari ibumu,
waktu kamu belum bekerja. Masa cuma kamu? Sendal dan baju yang sedang saya pakai, bagaimana? Mereka termasuk yang laknatmu, Musa. Saya tidak takut miskin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada saya dan keluarga saya. Subhanallah. Sekarang gue mau ngumumin kalau gue terima si Hafid jadi mantu keluarga gue. Alhamdulillah. Terima kasih, Kong. Sekarang saya baru bisa makan enak. Kumis, gue mau sekali lagi ngetes lo. Ya, Engkong. Dengerin ya, seumpamanya gue nih mau pinjem duit lo yang seadanya di dompet lo mau ngasih kagak? Enggak. Kenapa kagak? Ya, saya nggak bakal ngasih pinjem duit sama orang yang kagak butuh. Tapi kalau soal tanah kuburan, saya traktir buat engkong. Ha 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 ha.